Selamat datang di Bahasin Buku. Hari ini kita akan menyelami sebuah perjalanan yang tidak dimulai dengan kata pada suatu hari, melainkan dengan kejujuran yang sunyi. Ini adalah kisah Aureli, sebuah memoir tentang manipulasi, perjuangan bertahan hidup, dan akhirnya sebuah kebebasan. Mari kita dengarkan dengan hati yang terbuka. Bayangkan sebuah apartemen tua di Brussels. Dindingnya polos, ruangannya sempit, dan di luar sana, langit seringkali berwarna abu-abu. Di sanalah semuanya bermula, bukan di panggung yang megah, tapi di antrian bank makanan dan aroma roti pain au coklat yang hangat. Di tempat itulah, seorang gadis bernama Aureli lahir. Aureli tumbuh sebagai anak yang pemalu, kikuk, dan sering merasa berbeda karena kulit sawo matangnya. Ia belajar sejak dini bahwa uang tidak datang dengan mudah. Melihat ayahnya mengambil pekerjaan apapun dan ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tapi hidup punya rencana yang tak terduga. Semuanya berubah saat berkunjung ke Bandung di usia 13 tahun. Bermula dari celetukan neneknya di depan TV, Aureli akhirnya terjebak dalam sebuah kompetisi bakat. Lucunya, ia ikut karena satu kata, tegas, gratis. Siapa tangka, gadis yang dulu selalu memilih berdiri di barisan belakang paduan suara ini justru memenangkan juara pertama. Itu adalah gerbang menuju dunia baru yang ia sangka adalah mimpi. Tapi ternyata adalah awal dari badai yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kisah bab satu ini mengingatkan kita pada banyak anak muda saat ini. Kita sering merasa tidak cukup, terlalu pemalu, atau terlalu berbeda atau merasa beban ekonomi keluarga terlalu berat. Seringkali kita mengejar peluang besar karena ingin membahagiakan orang tua, tanpa tahu bahwa di balik lampu panggung ada bayangan yang mengintai. Aureli hanya ingin membantu dompet orang tuanya berhenti menangis, sebuah niat mulia yang sayangnya menjadi celah bagi nasib untuk membawanya ke arah yang berbeda. Aureli akhirnya meninggalkan Belgia, meninggalkan kamarnya yang penuh poster Avril Lavigne demi sebuah peran utama di Indonesia. Ia siap menjadi seseorang yang baru. Tapi ia tidak tahu bahwa di Jakarta, ia tidak hanya akan menemukan karir, namun juga seseorang yang akan mencoba memiliki seluruh jiwanya. Jakarta itu besar, bising, dan melelahkan. Bagi Aureli yang masih 15 tahun, kota ini terasa asing. Dan di tengah rasa tidak aman itu, hadirlah dia, Bobby, seorang pria yang berusia hampir 2 kali lipat darinya. Pertemuan mereka bermula dari sebuah kebohongan kecil. Aureli menulis angka 21 di papan casting, padahal usianya masih sangat belia. Bobby adalah magnet. Ia berisik, percaya diri, dan selalu membawa gitar sebagai properti pesonanya. Tapi ada sisi gelap yang Aureli abaikan saat itu. Cara Bobby menghina mantan kekasihnya dengan sangat kejam di depan umum. Bobby mulai melipat dirinya ke dalam keluarga Aureli. Ia membawakan camilan untuk adiknya, merayu ibunya dengan kesopanan palsu. Di mata Aureli, Bobby adalah pria dewasa yang melihat dia melampaui sekedar fisik. Puncaknya adalah di sebuah bioskop saat menonton film horor. Bobby bertanya, "Mau jadi pacarku?" Dan Aureli dalam keraguan dan haus akan kasih sayang menjawab, "Ya." Saat Aureli memasang batas untuk tetap menjaga kesuciannya sampai menikah, Bobby hanya menjawab dengan satu kalimat yang mengerikan, "Nanti kita lihat." Keluar dari bioskop malam itu, jantung Aureli berdebar bukan karena film horornya, tapi karena firasat yang ia sendiri belum bisa beri nama. Bobby sudah ada di sofa rumahnya, di meja makannya, dan perlahan ia mulai mengunci pintu-pintu di hidup Aureli. Tanda-tanda itu tidak selalu datang seperti ledakan. Terkadang mereka datang seperti dentingan rantai di celana jeans yang bergema di lorong apartemen. Sebuah bunyi yang awalnya terasa akrab, lama-kelamaan menjadi bunyi yang membuat perut mual. Inilah bab di mana topeng itu mulai retak. Bobby mulai mengontrol segalanya. Dari bahasa Indonesia Aureli yang belum lancar, hingga menuntut kontak laki-laki di ponselnya dihapus. Ia menggunakan rasa bersalah sebagai senjata. "Aku sudah berkorban banyak untukmu," katanya setiap kali Aureli mencoba membela diri. Lalu momen gelap itu terjadi. Di dalam kamar, Bobby mengunci pintu dengan sangat hati-hati. Sebuah klik yang terdengar seperti raungan di kepala Aureli. Di sana, di bawah iringan lagu Blackbird Perry Alter Bridge, Bobby merampas apa yang ingin Aureli simpan untuk pernikahannya. Ia melakukannya dengan paksa, menekan mulut Aureli hingga ia tersedak tangisnya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, setelah melakukannya, Bobby tersenyum dan berkata, "Tenang aja, kamu bakal jadi istriku." Seolah pemerkosaan adalah sebuah lamaran.
Bab ini mengajarkan kita tentang realita pahit bahwa kekerasan seksual sering terjadi dalam hubungan yang kita sebut pacaran. Banyak orang berpikir pemerkosaan hanya terjadi di gang gelap dari orang asing. Tapi faktanya, ia bisa terjadi di kamar yang terkunci, dengan musik yang menyala, dan oleh seseorang yang mengaku mencintai kita. Manipulasi emosional yang membuat korban merasa berhutang atau bersalah karena menolak adalah racun yang seringkali tidak disadari hingga semuanya terlambat. Malam itu, Aureli menangis di bawah selimut, mencium aroma parfum bayi murahan milik Bobby yang tertinggal di bantalnya. Ia merasa hancur, dikhianati, dan terjebak. Namun Bobby belum selesai. Ia baru saja mulai menunjukkan bagaimana ia bisa menghancurkan hidup seseorang hanya dengan sebuah ponsel dan ancaman bunuh diri. Kita akan melihat seberapa jauh manipulasi ini berjalan di bab selanjutnya. Bab 4. Dentang rantainya. Pernah nggak sih kalian merasa sebuah suara yang dulunya terdengar biasa, tiba-tiba berubah menjadi lonceng peringatan yang membuat jantung berdegup kencang? Bagi Aureli, suara itu adalah klik kunci pintu yang diputar pelan 2 kali, dan dentingan rantai di celana jeans Bobby yang bergema di lorong apartemen. Di bab ini kita akan melihat bagaimana sebuah ruang pribadi yang seharusnya aman, perlahan-lahan berubah menjadi sangkar. Bab ini menggambarkan eskalasi manipulasi Bobby yang sangat gelap. Bobby tidak lagi hanya sekedar ada di sofa. Ia mulai menuntut akses ke tubuh Aureli sebagai bentuk pembuktian cinta. Ia menggunakan alasan usia dan pengalamannya untuk membuat Aureli merasa bersalah karena menjaga batasannya, menyebut batasan Aureli sebagai sesuatu yang kekanak-kanakan atau kejam. Puncaknya terjadi di kamar Aureli, dibawa iringan lagu Blackbird milik Alter Bridge. Di sanalah, Bobby melakukan pemaksaan fisik yang sangat menyakitkan. Aureli menggambarkan bagaimana mulutnya ditekan dengan tangan yang bau asap rokok, membuat isak tangisnya tersedak di tenggorokan. Yang paling ironis adalah cara Bobby menyenangkan setelah kejadian itu. Ia mencium kening Aureli dan berjanji akan menikahinya. Seolah-olah janji pernikahan bisa menghapus fakta bahwa ia baru saja merampas sesuatu secara paksa. Kisah ini memberikan kita pelajaran pahit tentang apa itu konsen atau persetujuan. Seringkali dalam hubungan yang timpang, pelaku menggunakan hutang budi sebagai senjata. Bobby terus mengungkit makan malam yang ia beli untuk keluarga Aureli sebagai alasan agar Aureli patuh. Dalam kehidupan sekarang, banyak remaja terjebak dalam situasi serupa. Mereka merasa harus memberikan apapun karena merasa sudah berhutang perhatian atau materi pada pasangannya. Pesan penulis di sini sangat jelas. Cinta tidak pernah menuntut pembayaran lewat pemaksaan fisik. Malam itu, Aureli menangis di bawah selimut mencium aroma parfum bayi murahan milik Bobby yang tertinggal di bantal. Aroma yang kini terasa mual dan mengejek doanya. Ia tidak tahu bahwa setelah ini, Bobby tidak hanya akan memegang tubuhnya, tapi juga reputasi dan hubungan dengan keluarganya. Bab 5. Kupikir aku menyelamatkannya. Ada sebuah beban yang sangat berat ketika seseorang yang kita cintai menaruh nyawanya di tangan kita. Itulah yang dialami Aureli saat Bobby menelpon dari sebuah parkiran mall, mengancam akan melompat karena ia merasa terlalu cinta. Di bab ini kita akan melihat bagaimana empati seseorang bisa diubah menjadi senjata yang paling mematikan oleh seorang manipulator. Setelah orang tua Aureli mencoba menjauhkan Bobby, Bobby melakukan serangan balik yang sangat licik. Ia tidak hanya mengancam bunuh diri, tapi ia juga menuntut jaminan agar Aureli tidak meninggalkannya, yaitu foto-foto tanpa busana. Bobby memaksa Aureli mengambil foto tersebut dengan wajah yang jelas, bahkan memerintahkannya untuk tersenyum seolah menikmati saat Aureli sebenarnya sedang menangis hebat. Inilah titik di mana Bobby mendapatkan kendali penuh. Ia memiliki senjata berupa foto-foto itu untuk mengancam karir Aureli. Lebih dari itu, Bobby mulai merusak percaya Aureli kepada orang tuanya sendiri, menghasutnya dengan menyebut bahwa orang tuanya hanya menganggap Aureli sebagai sapi perah. Aureli terjebak dalam dilema moral. Ia ingin menjadi anak baik bagi orang tuanya, tapi ia juga merasa harus menyelamatkan nyawa Bobby. Fenomena ini sangat relevan dengan isu sextortion atau pemerasan seksual yang marak di era digital. Banyak korban yang tidak berani melapor karena takut foto atau video mereka disebar. Penulis menunjukkan bahwa rasa malu seringkali menjadi penjara yang lebih kuat daripada jeruji besi. Pesan pentingnya di sini adalah, ketika seseorang mengancam akan menyakiti diri sendiri hanya agar kamu tetap tinggal, itu bukan cinta. Itu adalah bentuk kontrol yang paling ekstrim. Dengan foto-foto itu di tangannya, Bobby kini memiliki naskah baru untuk Aureli. Ia menyuruh Aureli pergi ke pihak berwenang dan melaporkan orang tuanya sendiri atas tuduhan eksploitasi.
Aureli, sang boneka, kini siap digerakkan talinya menuju sebuah gedung yang dipenuhi gambar krayon anak-anak. Bab 6. Boneka miliknya. Bayangkan kalian berada di sebuah ruangan yang seharusnya melambangkan perlindungan anak, namun di sana kalian justru harus mengucapkan kebohongan yang akan menghancurkan keluarga sendiri. Aureli duduk di sana menghafalkan setiap naskah yang diberikan Bobby. Orang tuaku mengeksploitasiku. Di bab ini, topeng Bobby benar-benar terlepas dan Aureli menjadi sepenuhnya boneka miliknya. Bab ini menceritakan masa-masa paling kelam Aureli dalam hidupnya di Jakarta. Berita meledak, ia dicap sebagai anak durhaka di media massa. Di rumah, suasana menjadi neraka yang sunyi. Mamanya berhenti berbicara. Hanya ada dentikan pirang yang dibanting sebagai ekspresi kekecewaan. Bobby justru menikmati kekacauan ini. Ia menghasut Aureli untuk berhenti bekerja agar orang tuanya kesulitan ekonomi, sambil terus mengawasi Aureli lewat ponsel rahasia yang disembunyikan di celana dalam. Kegilaan Bobby mencapai puncaknya saat ia meminta bukti kesetiaan yang tidak masuk akal. Ia menyuruh Aureli mencukur rambutnya hingga botak, karena rambut adalah hal yang membuat Aureli merasa cantik. Ia bahkan memberikan perintah keji yang melibatkan benda-benda di kulkas hanya untuk merendahkan martabat Aureli. Bobby ingin membuktikan bahwa ia adalah Tuhan di hidup Aureli, yang bisa memerintahkan apa saja. Kesabaran Aureli akhirnya mencapai batasnya ketika ia mendengar mamanya menangis serak di balik dinding kamar. Suara seorang ibu yang sudah kehabisan tenaga. Di saat itulah Aureli menyadari, ia lebih baik melihat rahasianya terbongkar daripada terus menjadi tawanan. Dengan satu gerakan nekat, ia menghancurkan ponsel itu. Sebuah langkah menuju kebebasan atau mungkin justru awal dari pengkhianatan yang lebih besar di bab selanjutnya. Bab 7. Pengkhianatan. Menghancurkan sebuah ponsel seharusnya terasa seperti memutus rantai, tapi bagi Aureli, kebebasan itu terasa semu. Bayangkan perasaan ketika kamu sudah mengunci pintu, tapi tetap merasa ada mata yang mengawasi dari balik kegelapan. Inilah awal dari bab di mana kepercayaan bukan lagi menjadi tempat berteduh, melainkan senjata yang berbalik arah. Dengan topik itu, bab ini tampaknya akan membuang masa lampik Aureli dan menyisihkan sedikit harapan. Setelah Aureli mengaku pada mamanya tentang ponsel rahasia itu, suasana di rumah tidak lantas membaik. Tidak ada pelukan, yang ada hanyalah tatapan lelah dan curiga. Di tengah kesunyian itu, Aureli mencoba mencari sisa-sisa dirinya yang lama. Ia bertemu Milo, pria yang tampak normal, hangat, dan konyol. Bersama Milo, Aureli sejenak mencicipi rasanya menjadi remaja biasa, makan di restoran Thailand, mendengarkan lagu Hero dari Enrique Iglesias, dan merasakan ciuman yang tulus, bukan pertunjukan. Namun, dunia Aureli kembali retak karena satu kata, pengkhianatan. Sahabatnya sendiri, Kelly, memberikan nomor ponsel baru Aureli kepada Bobby. Kelly pikir ia sedang menolong, tapi ia justru memberikan kunci kurungan itu kembali ke tangan sang predator. Bab ini menekankan betapa hancurnya perasaan ketika orang yang kita anggap pelindung justru menjadi jembatan bagi rasa takut untuk kembali masuk. Kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Seringkali kita punya teman yang merasa paling tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan sampai melanggar batasan pribadi kita. Pengkhianatan Kelly mengingatkan kita bahwa niat baik tanpa pemahaman akan situasi korban bisa menjadi sangat mematikan. Relevansinya hari ini, privasi adalah segalanya. Ketika seseorang sudah berjuang untuk lari, memberikan akses sekecil apapun kepada masa lalunya adalah bentuk pengkhianatan yang paling nyata. Aureli melihat layar ponsel barunya menyala, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal dengan simbol senyum yang mengejek. Bobby kembali, dan kali ini ia tidak hanya membawa kata-kata manis, tapi juga ancaman yang akan membuat nafas Aureli terhenti. Bab 8. Sah tapi tak bebas. Pernahkah kalian merasa sangat ketakutan sampai-sampai sayang terasa seperti ancaman mati? Bobby tidak lagi bermain halus. Ia kembali masuk dengan membawa teror yang lebih besar, yaitu keselamatan orang tua Aureli. Bab ini adalah tentang bagaimana seorang manipulator menggunakan cinta sebagai masker untuk sebuah penjara yang sah. Bobby mengancam akan mengirim orang-orang untuk mencelakai orang tua Aureli jika ia tidak menurut. Ia bahkan memaksa Aureli bersumpah demi Tuhan berulang kali, sebuah bentuk manipulasi spiritual yang sangat kejam. Penulis menekankan betapa terisolasinya ia saat itu.
Milo dijauhkan, pekerjaan dilarang, dan satu-satunya koneksi yang ia punya hanyalah pria yang menghancurkan dirinya. Puncaknya adalah ketika Aureli merayakan ulang tahun ke-18. Di dunia luar, 18 tahun berarti kebebasan. Tapi bagi Aureli, 18 tahun adalah lonceng kematian bagi haknya atas dirinya sendiri. Bobby menganggap 18 tahun adalah saat di mana ia bisa mengklaim Aureli sepenuhnya karena hukum perlindungan anak tak lagi berlaku. Ulang tahun itu tidak dirayakan dengan kue, melainkan dengan rasa berkabung. Ini gambaran nyata dari coercive control. Di masa kini, banyak pelaku kekerasan yang mengancam akan menyebarkan foto atau menyakiti keluarga agar korban tidak bisa pergi. Pesan penting penulis di sini adalah tentang bagaimana ketakutan bisa melumpuhkan logika. Kita sering bertanya, kenapa dia tidak lapor polisi? Jawabannya ada di bab ini, karena ancaman itu terasa sangat nyata dan ia merasa tidak punya bukti karena semuanya dilakukan lewat telepon. Di hari ulang tahunnya yang seharusnya indah, Aureli duduk di bagian belakang taksi menuju sebuah mall. Ia tidak membawa harapan, ia hanya membawa jari yang gemetar. Karena ia tahu, di sana sebuah kertas sudah menunggu untuk ditandatangani. Bab 9, Tanda Tangani. Plaza Semanggi, sebuah tempat yang biasanya penuh tawa remaja, hari itu menjadi saksi sebuah transaksi manusia. Aureli berdiri di sana, di antara pria-pria berjas dan map-map tebal yang terasa seperti jeruji besi yang dingin. Inilah bab di mana Aureli dipaksa menyerahkan sisa-sisa kebebasannya dengan selembar tinta. Di depan pengacara, Bobby menyodorkan dokumen pernikahan. Aureli mencoba lari, kaki-kakinya melesat di antara kerumunan mall, mencari celah di antara eskalator dan toko-toko. Tapi bunyi denting rantai Bobby mengejarnya. Saat tertangkap, Bobby tidak memukul. Ia hanya berbisik tentang ancaman yang sama, orang tuanya. Akhirnya, tangan Aureli mengkhianati hatinya. Ia menandatangani dokumen itu, bukan karena cinta, tapi karena ingin menyelamatkan nyawa papanya. Bobby bahkan memaksa Aureli menulis surat pernyataan bahwa ini adalah pilihannya sendiri. Ini adalah bentuk kontrol yang sempurna, membuat korban terlihat seolah ia menginginkan kehancurannya sendiri. Lebih menyakitkan lagi, Bobby merencanakan pernikahan pada 5 Oktober, ulang tahun papa dan adiknya, sebuah tindakan keji untuk menodai hari bahagia keluarga Aureli selamanya. Kejadian di Plaza Semanggi ini mengingatkan kita bahwa dokumen legal seringkali bisa dipalsukan atau dipaksakan. Dalam banyak kasus kekerasan domestik, korban dipaksa menandatangani surat-surat yang merugikan mereka di bawah ancaman. Penulis ingin kita paham bahwa persetujuan yang diambil di bawah tekanan dan rasa takut bukanlah persetujuan yang sah. Ini adalah pengingat bagi kita untuk selalu melihat apa yang ada di balik sebuah tanda tangan yang tampak sukarela. Sambil menulis ulang pernyataan itu karena tinta yang luntur oleh air mata, Aureli mendengar teman Bobby mengejek tulisan tangannya yang seperti anak SD. Malu itu mengganda. Ia keluar dari mall itu bukan sebagai wanita dewasa, tapi sebagai tawanan yang baru saja meresmikan penjaranya sendiri. Dan bab selanjutnya, Fajar akan menyingsing di sebuah gereja yang sepi. Banyak gadis memimpikan hari pernikahan mereka sebagai awal dari kebahagiaan. Gaun putih, janji suci, dan keluarga yang menyaksikan dengan air mata haru. Tapi bagi Aureli, hari itu tidak datang dengan cahaya matahari yang cerah. Ia datang di waktu fajar yang lembab di sebuah gereja tua yang sepi, tanpa satupun orang yang mencintainya berdiri di sana. Bukan sebuah janji suci, melainkan sebuah jebakan yang akhirnya tertutup rapat. Bab ini menceritakan betapa liciknya Bobby menggunakan institusi agama untuk mengunci korbannya. Sebelum hari itu, Bobby melakukan prosedur yang janggal, memaksa Aureli mengaku dosa di sebuah kantor pastur, bukan di bilik pengakuan yang semestinya. Bobby bahkan mendengarkan setiap kata pengakuan itu, memastikan Aureli tidak menyebut kata diperkosa dan menggantinya dengan perzinahan. Ini adalah manipulasi spiritual yang sangat jahat. Lalu datanglah hari Senin itu. Aureli dibawa ke gereja dalam keadaan lelah setelah syuting semalaman. Tidak ada persiapan kanonik, tidak ada latihan, hanya ada keluarga Bobby dan orang asing yang diminta berpura-pura menjadi orang tua Aureli. Saat pastor bertanya apakah ia menerima Bobby, Aureli hanya bisa mengangguk karena rasa takut yang sudah melumpuhkan logikanya.
Bobby meremas tangannya begitu kuat hingga kuku-kukunya menancap di kulit. Sebuah tanda fisik pertama bahwa kepemilikan ini akan penuh dengan rasa sakit. Kisah ini sangat relevan dengan fenomena spiritual abuse atau pelecehan spiritual yang sering terjadi di masyarakat kita. Pelaku menggunakan label suci, diberkati Tuhan, atau janji di hadapan Kristus untuk membuat korban merasa tidak punya hak untuk pergi. Di zaman sekarang, banyak orang terjebak dalam hubungan toksik karena merasa sudah terikat secara agama, tanpa sadar bahwa Tuhan tidak pernah merestui kekerasan. Penulis ingin kita paham bahwa sebuah upacara tanpa kebebasan kehendak bukanlah pernikahan, melainkan sebuah kontrak perbudakan yang dibungkus doa. Setelah anggukan itu, Bobby tersenyum puas. Ia merasa telah menang. Tapi bagi Aureli, cincin pinjaman yang kebesaran di jarinya itu terasa seperti rantai yang baru saja dikunci. Ia pulang ke rumah mamanya, menyimpan rahasia gunung itu sendirian, tanpa tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menuju ke arahnya. Bagaimana rasanya berbohong pada orang yang paling mencintaimu, tepat setelah kamu menyerahkan dirimu pada orang yang paling menyakitimu? Aureli kembali ke apartemen mamanya dengan wajah lelah yang disamarkan sebagai capek syuting. Namun, rahasia memiliki caranya sendiri untuk terungkap. Sebuah surat anonim sampai ke tangan mamanya, dan seketika dunia Aureli yang sudah retak hancur berkeping-keping. Ini adalah inti dari bab ini, tentang hancurnya sistem pendukung terakhir Aureli. Saat mamanya bertanya, "Kamu enggak kan?" Aureli hanya bisa menangis dan meminta maaf. Mamanya yang merasa dikhianati dan gagal melindungi putrinya meledak dalam rasa sakit yang luar biasa. Kalimat yang paling mematikan keluar. "Keluar, kamu bukan anak mama lagi." Dalam sekejap, Aureli kehilangan rumah, kehilangan ibunya, dan kehilangan martabatnya. Bobby di sisi lain justru menyambut berita ini dengan kegembiraan yang mengerikan. Ia tertawa, ia berseru "Yeay!" Baginya, pengusiran ini adalah kemenangan telak karena sekarang Aureli tidak punya siapa-siapa lagi selain dirinya. Manipulasi Bobby berhasil sepenuhnya. Ia telah memutus tali terakhir yang menghubungkan Aureli dengan kenyataan dan perlindungan keluarga. Ini adalah momen yang sering dialami korban manipulasi, terisolasi. Dalam hidup nyata, banyak keluarga yang menyerah pada korban karena merasa lelah dengan pilihan-pilihan korban yang terlihat bodoh. Namun pada saat itulah, korban paling butuh dirangkul. Penulis menunjukkan bahwa reaksi marah orang tua, meski didasari rasa sayang, justru menjadi hadiah bagi sang manipulator. Pelajaran penting bagi kita adalah untuk tetap membuka pintu komunikasi bagi mereka yang sedang terjebak, karena isolasi adalah senjata utama seorang predator. Aureli berkemas seperti hantu. Ia melanggah keluar dari apartemen itu, meninggalkan kasih sayang ibunya yang sedang terluka, menuju sebuah rumah sempit di pinggiran kota. Ia pikir ia sedang menuju tempat perlindungan, tanpa tahu bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam neraka yang sebenarnya. Menjadi gadis baik adalah apa yang selalu diajarkan pada kita sejak kecil. Patuh, rajin, dan tidak membantah. Tapi di rumah Bobby, menjadi gadis baik berarti menjadi pelayan. Di bab ini kita melihat Aureli mencoba menebus kesalahannya dengan menjadi istri yang perfect, sementara tubuhnya sendiri mulai melakukan pemberontakan yang sunyi. Kehidupan baru Aureli di rumah Bobby jauh dari romantis. Ia tinggal bersama 7 orang lainnya dalam rumah yang sesak. Di sana, ia dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat, mengepel lantai dengan tangan, dan mencuci tumpukan baju seluruh keluarga Bobby karena mesin cuci rusak. Ibunya Bobby yang tampak lembut di luar ternyata adalah versi lain dari manipulator. Ia membiarkan Aureli menggantikan peran asisten rumah tangga yang sudah tua. Makna mendalam dari bab ini adalah dampak psikis yang bermanifestasi menjadi gejala fisik. Aureli mengalami pendarahan yang tidak berhenti selama minggu-minggu. Tubuhnya seolah berteriak bahwa ia tidak sehat. Namun Bobby justru melihat pendarahan itu sebagai gangguan, sebagai bentuk ketidakpatuhan tubuh Aureli terhadap kebutuhannya. Aureli terus berusaha membuktikan dirinya baik agar diizinkan bertemu mamanya, sebuah hak dasar yang kini dijadikan hadiah oleh Bobby. Di tengah rasa pusing dan lemah karena pendarahan itu, Aureli terus memegang satu pesan dari mamanya. "Kamu akan selalu jadi anak mama." Kalimat itu adalah satu-satunya oksigen di tengah rumah yang menyesakan itu. Namun, Bobby belum selesai menguji batas kesabarannya.
sesuatu yang lebih menghinakan sedang dipersiapkan di balik pintu kamar mandi. Memahami 3 bab ini seperti melihat seekor burung yang sayapnya dipatahkan secara perlahan. Pertama, ia dikurung dalam sangkar atas nama agama. Kedua, ia diusir dari sarangnya sendiri. Dan terakhir, ia dipaksa menari di bawah rasa sakit demi sesuap kasih sayang. Ini bukan sekedar cerita tentang cinta yang salah. Ini adalah manual tentang bagaimana sebuah jiwa dihancurkan secara sistematis. Jangan biarkan kesunyian menjadi penjara bagi jiwamu. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang merasa terjebak dalam bayang-bayang manipulasi, bacalah Broken Strings untuk menyadari bahwa kamu tidak sendirian. Mari bersama-sama memecah sunyi dan temukan keberanian untuk mengambil kembali kendali atas hidupmu sendiri. Unduh versi digitalnya atau miliki buku fisiknya sekarang sebagai pengingat bahwa kebebasan itu nyata. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kepingan kisah ini. Perjalanan Aureli mengingatkan kita bahwa keselamatan dan ketenangan jiwa jauh lebih penting daripada apapun. Jika kalian merasa kisah ini memberikan sudut pandang baru atau kekuatan bagi kalian, ada beberapa cara kecil untuk mendukung gerakan memecah sunyi ini. Pertama, silahkan berikan like. Dalam sumber ini, penulis menyatakan bahwa tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk membangun kesadaran. 1 like dari kalian adalah bentuk apresiasi terhadap keberanian untuk berkata jujur dan mengambil kembali kendali atas hidup yang sempat dirampas. Kedua, tinggalkan komentar kalian. Sumber ini ditulis agar siapapun yang memanggul rasa sakitnya sendiri merasa terlihat dan tidak sendirian. Bagikan refleksi kalian atau sekedar kata penyemangat bagi sesama pendengar. Karena setiap pesan yang masuk bisa menjadi obat dan harapan bagi mereka yang masih mencari jalan keluar. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Kita masih memiliki banyak bab untuk dibahas, mulai dari titik terendah hingga bagaimana tali-tali yang menahan itu akhirnya putus. Dengan berlangganan, kalian ikut mengawal perjalanan ini hingga kita sampai pada bab di mana Aureli benar-benar menemukan kebebasan yang sejati. Ingatlah, cerita ini dibagikan agar tidak ada lagi orang lain yang harus melangkah ke badai yang sama. Sampai jumpa di bagian selanjutnya, di mana cahaya mulai menyelinap masuk ke balik tirai yang lama tertutup rapat. Memberikan dukungan pada konten ini ibarat menyalakan satu lilin kecil di ruangan yang gelap gulita. Mungkin tidak langsung menerangi segalanya, tapi cahaya itu cukup untuk menunjukkan jalan bagi mereka yang sedang tersesat agar bisa pulang ke diri mereka sendiri.